Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ketiga ya, memoir yang ketiga tentang masa remaja. Saya dulu lulus SMA itu ya seperti biasa, orang bingung, orang berasal dari keluarga yang sangat sederhana ya. Ibu saya itu hanya ini pegawai PNS tapi pegawai negeri sipil TNI AD. Kantornya di situ di Pekang di Cililitan itu ya, dekat sampingnya Pusdikes itu. Ya, terus masa-masa nganggur lulus SMA nggak bisa ngaji itu, belajar ngaji dari masjid ke musola gitu ya. Belajar sama siapa aja, ustadz yang nggak lama sana sini, belum lancar ya. Berjasa itu ustadz yang nggak kita kenal dalam hidup tuh ya, yang ngajarin kita ikhwa, izhar yang gitu, ngajarin kita ngaji. Udah lupa itu siapa aja yang ngajarin ngaji itu ya. Moga-moga semua dibalas oleh Allah ya, jasa-jasa guru ngaji itu yang dulu bikin bisa saya ngaji ya. Ketemu di mana, di mana, di musola. Nah, terus setiap Sabtu saya suka ikut-ikutan itu ngaji kitab. Saya lihat yang ngaji itu guru-guru ya bawa kitab kuning. Hari Sabtu habis asar banyak yang mereka pakai peci, bawa tas hitam, rupanya ustadz. Itu saya lihat kalau mereka buka buku di sebelah saya itu, yang saya tahu kemudian huruf gundul, kitab kuning, kitab Ihya Ulumuddin. Habis Ihya Ulumuddin terus setengah jam kemudian kitab ini apa itu yang Al-Hikam ya, Ibnu Athaillah Al-Askandaria. Saya cuma ikut, terus beli buku terjemahnya jilid 1 Ihya Ulumuddin Indonesianya. Saya lihat Indonesianya ya. Itulah sentuhan-sentuhan keagamaan itu ya. Sejak remaja itu mungkin umur 20 itu ya, 20 ya. Tahun 81. Yang ngajar itu saya berbahagia ya, ternyata yang ngajar saya itu orang penting itu. Namanya Profesor Doktor, dulu udah Profesor Doktor Muhibbuddin Wahli MA, orang Aceh tuh. Buka kitab Ihya Ulumuddin dan disambung dengan Al-Hikam ya. Di Masjid Istiqlal setelah sholat asar setiap Sabtu tahun 80, 81 gitu. Waktu umur saya 20 atau 21 gitu. Itulah yang membimbing ruhiyah saya mencintai Islam lah, kira-kira begitu. Alhamdulillah mencintai Islam ya. Terus perlahan-lahan tumbuh itu rasa dekat, rasa senang ke Islam karena ngelihat ada orang-orang sederhana di kiri kanan saya itu pakai peci ya, peci hitam, sopan-sopan gitu kelihatannya kan waktu itu ya, bawa kitab. Saya belum ngerti itu, rupanya saya tahu kemudian itu kitab udah kelas tinggi ya. Kitab tasawuf udah level tinggi itu kalau di pesantren, kita paling top itu. Tapi umur remaja saya sudah mendengar penjelasan dari Pak Profesor Dr. Muhibbuddin Wahli MA ya. Masya Allah, Allah pertemukan saya dengan guru saya. Saya lihat sudah almarhum, saya lihat di mana itu, di internet ya, rupanya mursyid ya, seorang mursyid ya. Mursyid dulu informasinya anggota DPR dulu, didampingi ini, kalau habis ngaji itu suka didampingi oleh
istrinya tuh dampingi sampai naik mobil di setelah turun dari tangga Istiqlal, itu di lantai 2 waktu itu. Tetapi dalam waktu yang bersamaan saya juga anggota perpustakaan ya nasional di Patung Gajah. Itu suara istri saya tuh ya, nggak lihat wajahnya tapi dengar suaranya sih sudah ini ya, sudah memikat di hati. Apalagi kalau Al-Quran ya, Allah yang gaib itu, tapi kita dengar suara Al-Qurannya aja hati kita bisa bergetar ya. Kalam-kalam suci itu. 7 tahun saya anggota perpustakaan nasional sejak SMA itu. Jadi berbahagialah saya banyak baca buku, karena satu minggu itu saya datang suka hari Minggu ke sana, ke mana itu, ke perpustakaan nasional. Suka ada gamelan itu dibunyikan, ada satu grup gamelan rupanya untuk konsumsi wisatawan asing yang berkunjung ke perpustakaan ke patung museum gajah itu. Ruangnya perpustakaan itu tinggi, memang itu peninggalan Belanda yang tinggi sekali itu. Mejanya luas ya, untuk tempat bacanya. Satu suasana yang indah. Mulai saya mencintai buku-buku dari perpustakaan itu. Sebelum bawa pulang, setiap hari itu, setiap minggu kita boleh bawa pulang buku itu 3 buku perpustakaan nasional. Tapi sebelum saya baca buku-buku yang tidak boleh dibawa pulang, seperti buku ini kesusastraan Indonesia modern ya, dalam kritik dan esai, 4 jilid tuh, karangan kritikus sastra Habib Yasin ya. Dari buku itu saya kenal sastrawan Indonesia ya. Dan juga tulisan-tulisan Habib Yasin yang sangat filosofis itu, mengenalkan tentang beberapa nama tokoh ya, sastrawan dunia itu. Terus saya suka baca di situ di perpustakaan itu, misalnya yang nggak boleh dibawa pulang, karya Pramudia Anantatur ya, Keluarga Gerilya, satu novel revolusi ya, novel revolusi yang sebenarnya 4 tahun dipadatkan dalam kisah hanya 3 hari. Novel yang sangat bagus, yang terbit tahun 50 saat Pram itu usianya 25 tahun dan sudah dia anugerahi penghargaan sastra berkat bukunya yang baik itu, yaitu Keluarga Gerilya. Saya sudah baca habis di perpustakaan nasional, di ruang perpustakaan, karena buku itu umurnya lebih dari 25 tahun. Jadi di dalam cover buku, setelah cover dibuka itu ada tanda silang merah itu dilingkari, itu menunjukkan buku itu tidak boleh dipinjam dan dibawa pulang kecuali baca di tempat. Buku-buku yang lebih dari 25 tahun usianya itu tidak boleh dibawa pulang. Itu banyak saya mengenal yang saya bawa pinjam itu, terutama misalnya Jejak dan Pemikiran Haji Agus Salim yang 70 tahun ya. Berarti terbitnya buku itu tahun sekitar tahun 54 ya. Buku lama lah. Tapi itu masih boleh dibawa pulang tuh waktu itu. Saya bawa buku itu, bawa pulang ya. Haji Agus Salim. Dan banyak buku-buku, banyak sekali. 7 tahun saya, sampai nanti saya kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu saya dijuluki oleh anggota perpustakaan nasional yang sekarang, yang dulu itu sudah pindah ke Salemba Raya 18A. Terus saya diledekin sama siapa itu petugasnya yang dulu masih di sana di Museum Gajah. Saya anggota perpustakaan abadi katanya, karena paling lama 7 tahun.
Nah, itulah ya kehidupan keagamaan bersentuhan dengan kitab-kitab kuning ya, dan bersentuhan dengan apa di masa remaja dengan perpustakaan itu terus terbawa terus sampai sekarang ya. Rasa cinta terhadap Islam, rasa cinta terhadap buku itu terbawa sampai usia saya sekarang berapa ini 59 tahun lebih ya, bulan Agustus, sekarang Desember ya, 59 tahun lebih 4 bulan ya. Cinta terhadap ilmu itu atau terhadap kitab kuning ya, itu melekat ya. Padahal itu Allah desain ya, perjumpaan dengan buku dan dengan situasi ngaji kitab itu sejak saya remaja yang saya nggak tahu itu, nggak saya rencanakan. Banyak hidup yang terjadi di luar rencana-rencana kita ya. Dan bahkan kalau kita punya rencana dan Allah juga punya rencana, biasanya rencana-rencana Allah juga yang terlaksana. Kita hanya menjalani ya. Sekarang posisi saya sebagai Allah desain sebagai YouTuber ya. Ya kita ikuti, kita jalani aja ya. Bukan juga YouTuber itu satu profesi yang direncanakan sejak semula. Karena niat dari itu kan dari mana itu? Dari kuliah bahasa Arab 2018 cuti 28 Oktober 2018 gerobak saya itu tinggal di sini sampai diturunkan oleh Gopoksi rumah. Cuti dulu setelah 1,5 tahun kuliah bahasa Arab ya di Ma'had Utsman bin Affan di Bambu Apus Jakarta Timur. Itu ada masjid namanya Masjid Al-Ittihad itu kan, milik dari Persis ya, Persatuan Islam. Jadi saya dulu belajar bahasa Arab itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, level tamhidi, kemudian level naik level 1, kemudian Sani ya, karena level 2 itu nggak sampai selesai saya terkenang untuk menghidupkan itu gedung itu 15x15 supaya ada kegiatan bahasa kegiatan sholat 5 waktu karena kosong. Niatnya untuk dakwah kecil-kecilan, membawa kembali gerobak donat itu ke Parung. Tetapi kemudian Oktober, November, Desember Allah siapkan saya menjadi YouTuber ya. Yang hari ini itu sudah 2614 ya. Kalau dilihat dihitung dari 24 Desember 2018 ya. Itu sekedar ini ya, kenangan-kenangan yang ke masa lalu. Ternyata hidup itu ya boleh kita bikin rencana untuk masa depan kita, tapi rencana itu tidak bisa kita pastikan ya. Hidup itu tidak seperti yang kita rencanakan. Ternyata hidup itu seperti yang kita jalani saja. Ya kan? Saya rencana 24 Desember itu insya Allah mau keliling Jawa sambil ngapal Quran keliling Jawa. Bukan ini karena sudah 2 tahun menjadi YouTuber ya, bukan untuk nazar, bukan untuk tasyakur bin nikmah aja. Tapi informasi terakhir dari kampung kemarin, waktu saya di kampung hari Jumat ya, itu ponakan saya bilang sambil tiduran, "Mang," katanya, "hari Januari Nadiem Makarim Menteri sudah membolehkan belajar tatap muka." Jadi itu memancing cita-cita baru saya yang lama, meneruskan kuliah bahasa Arab tuh. Biasanya mulainya September dan Februari. Sekarang September sudah lihat, mungkin Februari sudah boleh kuliah bahasa Arab. Kelihatannya keliling jalan kaki itu kelihatannya keliling Jawa kita tunda atau kita stop, kita ganti dengan belajar bahasa Arab. Kita tinggalkan kembali level 2 1 semester, level 3 mustawa tsani, mustawa salis ya, dan
Mustafa Rabi'. Jadi masih 1,5 tahun lagi. Mungkin saya tinggalkan kampung ini 1,5 tahun lagi. Kemarin sudah saya tinggalkan kampung ini untuk bahasa Arab 1,5 tahun, dan kemudian saya tinggalkan 5 bulan untuk belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Sekarang tampaknya kalau memang ada kuliah, saya kuliah bahasa Arab lagi, insya Allah, dan tetap menjadi YouTuber. Mungkin akan pulang setiap Jumat sore, maghrib saya pulang, tiba di sini malam Sabtu, hari Sabtu di Parung, hari Ahad di Parung, Senin pagi insya Allah saya kembali ke Ma'had Utsman bin Affan belajar bahasa Arab. Ya itulah sekedar sambungan ya. Masa lalu sangat mempengaruhi cita-cita masa depannya. Hendaknya kita hanya mengisi waktu saja dalam hidup dengan cita-cita yang baik, yang bagus, dan hendaknya kita menyisakan ruang-ruang hati kita untuk memiliki rasa cinta kepada Allah, memiliki rasa cinta kepada Rasulullah, dan memiliki rasa cinta kepada ilmu Islam. Untuk sementara begitu ya, nanti saya teruskan memoir ketiga masih tentang masa remaja atau masa yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.